Halo semuanya, salam kenal, gue Kevin, gue adalah founder dari Diskusi Investasi. Gue mau ngucapin terima kasih banyak untuk seluruh dukungan teman-teman ke channel ini. Yang udah nonton, yang udah like, yang udah komen, yang udah subscribe, juga yang udah ngobrol-ngobrol melalui DM Instagram. Gue ngucapin makasih banget untuk seluruh supportnya. Jadi channel ini gue bikin di sekitar bulan April tahun 2020. Teman-teman pasti udah tahu lah ya, saat itu market crash, hampir semua harga saham itu turun dalam, termasuk indeks kita, IHSG, itu juga turun dengan sangat signifikan dalam waktu yang singkat. Nah, saat itu tuh gue pengen banget bisa sharing dan juga bisa dapat insight dari teman-teman semua. Makanya namanya diskusi investasi. Jadi gue harap bukan hanya gue yang bisa sharing, tapi teman-teman juga bisa sharing, sampein pendapatnya di kolom komentar ataupun di DM Instagram. Jadi istilahnya kita bisa saling bertukar pikiran gitu ya. Dan di saat itu, menurut gue penurunan IHSG itu udah nggak wajar. Karena menurut gue sebenarnya kinerja perusahaannya pun di masa depan masih akan bagus. Nah artinya, saat harga sahamnya turun, itu adalah kesempatan untuk membeli saham-saham bagus di harga yang murah. Jadi saat itu gue memutuskan untuk memindahkan alokasi investasi gue di instrumen lain, itu gue cairkan dan gue masukkan ke pasar saham. Nah itu juga sih yang sebetulnya mau gue sharingkan sama teman-teman semua. Untuk teman-teman yang mungkin masih ragu mau terjun ke pasar saham, mungkin dengan ngelihat video di channel ini itu bisa sedikit membantu dan bikin teman-teman jadi lebih yakin. Dan gue cukup yakin sih kalau seandainya teman-teman serok ya di saat Maret atau April 2020, itu saat ini pasti teman-teman udah profit lumayan banyak. Mudah-mudahan teman-teman termasuk golongan orang yang berhasil memanfaatkan market crash di tahun 2020 kemarin. Lalu gue mau cerita sedikit tentang diri gue. Gue ini adalah seorang investor dan juga seorang swing trader. Jadi gue punya dua account, yang satu untuk trading dan yang satu untuk investasi. Tapi gue sendiri kurang suka kalau harus disebut sebagai full-time trader atau professional trader. Gue lebih suka disebut sebagai investment enthusiast. Karena gue seneng banget sih kalau bisa ngobrol-ngobrol seputar dunia investasi. Lalu gue mau sharing juga gimana ceritanya akhirnya gue bisa mulai berinvestasi. Jadi saat itu tahun 2012, gue masih kelas 2 SMA, gue udah mulai bisa ada sedikit penghasilan karena gue udah kerja sampingan saat itu, dan gue ngerasa setiap gue gajian, uangnya itu selalu habis. Artinya habis gajian ya udah habis, bulan depan gajian lagi, terus habis lagi, nggak tahu kemana. Akhirnya setelah kerja 1 tahun, terus gue mikir, kok kayak nggak ada hasilnya gitu ya. Akhirnya dari situ gue mulai mutusin untuk nabung. Jadi gue sisihkan sebagian penghasilan gue untuk gue tabung. Saat itu masih gue tabung di celengan yang ada di rumah. Jadi artinya kalau misalkan gue nyisihin 1 bulan 1 juta, artinya dalam 1 tahun gue punya 12 juta. Karena 12 bulan dikali 1 juta. Terus gue mikir, ada gak sih caranya untuk menumbuhkan nilai uang di tabungan gue? Jadi seandainya 1 tahun gitu ya, gue nabung rutin 1 juta per bulan, mungkin di akhir tahun bukan 12 juta, tapi bisa 15 juta atau mungkin 20 juta. Nah dari situ akhirnya gue baca-baca, dan gue ketemu yang namanya investasi. Jadi investasi ini ada imbal hasilnya, ada returnnya, di uang yang kita punya bukan hanya ditabung diem aja di rumah, kita bisa puterin untuk dapat return yang lumayan juga per tahunnya. Kemudian setelah gue research dan gue belajar-belajar, akhirnya gue mulai untuk berinvestasi reksadana. Terus gue cari reksadana yang memberikan return paling besar, ya pastinya reksadana saham. Akhirnya gue memutuskan untuk beli 3 produk reksadana saham. Saat itu sih belum banyak ya aplikasi investasi online. Saat itu untuk berinvestasi reksadana, gue harus datang langsung ke bank, dan itu pun nggak semua cabang bisa melayani investasi reksadana. Jadi saat itu gue harus cari bank BCA yang bisa melayani pembelian reksadana. Akhirnya setelah gue datang, gue diarahin ke sebuah ruangan. Awalnya gue nggak tahu itu ruangan apa, tapi ternyata setelah gue masuk, itu adalah ruangan BCA Prioritas. Jadi saat itu tuh investasi masih sangat terbatas ya. Tahu gue saat itu untuk investasi reksadana, itu hanya terbuka untuk nasabah-nasabah prioritas, atau nasabah-nasabah yang punya dana besar di bank itu. Walaupun saat itu gue nggak punya dana yang besar, tapi waktu itu gue dilayani dengan cukup baik. Saat itu gue cuma punya uang 6 juta, gue beliin ke 3 produk reksadana saham. Gue masih inget sih produknya, jadi masing-masing gue beliin 2 juta. Udah tuh, abis itu gue datang, gue tanda tangan, gue isi berkasnya, tulis pakai pulpen. Habis itu udah, gue diemin, dan beberapa saat setelah itu, gue mau coba cairin, dan cairinnya pun harus datang ke bank. Datang lagi, tanda tangan lagi, pakai materai lagi untuk cairin itu. Dan waktu itu proses pencairannya pun butuh waktu beberapa hari. Beda lah ya sama sekarang ini udah enak banget deh kalau mau invest. Nah, kemudian beberapa tahun setelah itu, akhirnya gue coba untuk terjun langsung ke investasi saham. Jadi gue coba buka rekening sekuritas, lalu gue mau cerita juga, saham pertama yang gue beli adalah Japfa, dengan kode JPFA.
Saat ini juga sahamnya masih ada ya. Waktu itu memang pengetahuan gue belum banyak, tapi gue mau coba aja. Jadi waktu itu gue ngincer Java karena dia mau bagi dividen. Jadi gue beli kurang lebih 3 hari sebelum come date. Nah akhirnya setelah come date, di X date dan seterusnya, dia itu turun terus harganya. Jadi dividen yang gue dapat itu ternyata lebih kecil dibandingkan dengan capital loss-nya. Ya udah akhirnya gue hold, dan dari kejadian itu gue belajar sih. Ternyata gue masih nol banget, gue belum tahu apa-apa banget tentang investasi saham. Dan karena kejadian itu, gue tuh merasa gue ini masih harus banyak banget belajar. Bahkan sampai detik ini pun gue nggak boleh berhenti belajar. Karena dunia investasi itu luas banget sebetulnya. Semakin kita belajar, semakin banyak ilmu yang kita punya, itu akan semakin memudahkan kita untuk dapat profit sebetulnya. Nah ini juga jadi pesan gue buat teman-teman yang baru mulai, jangan pernah capek-capek belajar. Ya dari manapun sumbernya, sekarang udah jauh lebih gampang untuk dapat referensi untuk belajar. Ya teman-teman bisa nonton YouTube, bisa ikut grup Telegram, dan lain-lain. Apalagi sekarang udah banyak banget ya influencer-influencer investasi yang bagus-bagus. Ya mungkin juga metode yang mereka pakai nggak cocok sama teman-teman semua. Itulah pentingnya teman-teman harus ambil dari banyak referensi, teman-teman kumpulin aja poin-poin penting yang bagus, yang jeleknya dibuang aja. Jadi nanti dari potongan-potongan itu, teman-teman harus menemukan pola atau pattern investasi yang paling cocok sama teman-teman semua. Lalu untuk teman-teman yang belum mau mulai, saran gua mulai aja dulu, belajar aja sambil praktek, walaupun itu dengan modal atau dengan nominal uang yang kecil. Karena menurut gua dengan uang yang kecil itu lebih bagus ya untuk belajar. Karena ketika teman-teman setor 1 juta, terus teman-teman loss 50%, teman-teman cuma kehilangan 500.000. Dibandingkan dengan nunggu-nunggu nanti, nunggu uangnya banyak, saat teman-teman punya 1 miliar, teman-teman invest dan teman-teman loss 50%, itu artinya loss 500 juta. Ya bayangin aja, artinya kalau dengan nominal yang kecil, itu justru lebih bagus. Teman-teman bisa lebih leluasa untuk belajar dan untuk coba-coba investasi di saham. Kalau cocok silahkan dilanjut, kalau enggak ya mungkin lebih cocok ke instrumen investasi yang lain. Mudah-mudahan apa yang gue sharingkan di channel ini bisa jadi tambahan referensi dan membantu teman-teman semua. Oh ya, gue juga banyak beraktivitas di Jabodetabek. Jadi seandainya ada teman-teman yang ketemu gue di mall atau di tempat makan, panggil aja. Barangkali kita bisa ngobrol-ngobrol sambil ngopi-ngopi. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Sorry ya, video kali ini bukan seputar edukasi tentang investasi, tapi gue mau kenalan sama teman-teman semua. Happy investing, thank you! Sekian dulu ya video kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini supaya bermanfaat bagi orang lain. Thanks for watching and see you on the next video.